Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ingin mempelajari tentang fitur-fitur pada Microsoft Word dalam menulis ke sebuah naskah. Harus ya membuat ada daftar isi dan juga harus ada daftar halaman ya. Kalau misalnya kemarin lupa, saya buka lagi di sini ya. Misalnya ini adalah sebuah cover, kemudian di sini adalah abstrak, di sini adalah daftar isi pendahuluan. Nah, kemudian bab 1, kemudian bab ini adalah penjualan pustaka misalnya, kemudian bab 3 ya, kemudian pembahasan ya, laporan. Ini adalah bab 4. Nah, kalau kita lihat, kita langsung paham di sini adalah kita buatnya, misalnya di sini adalah laporan tugas MS Word ya 2019. Di sini adalah nama kelompok ya, kelompok 5. Sini adalah sini nama anggota ya, nama anggota kelompok. Kemudian di sini adalah program studi, kemudian fakultas, universitas. Nah, ini kan formatnya no spacing ya. Nah, kita bisa saja membuatnya normal. Normal itu ya, kita modifikasi di sini. Kita mau menggunakan misalnya Arial, kemudian bold, spasinya ini spasinya 1,5 lah, 14 lah ya. Nah, ini spasinya 1,5 kita turunkan aja 1,0 ya spasinya. Nama kelompoknya ya itu, kemudian ini kelompok 5, tugasnya ini berapa Arial, langsung kita kasih 18 ya. Jadi ketika kita review seperti ini bentuk laporan seperti ini. Kemudian biasanya kita melihatnya di navigasi seperti sebelumnya. Bagaimana cara melihat di navigasi itu, tinggal kita masukkan saja, daftarkan di navigasi ya. Muncul di sini, ternyata belum ya. Karena kenapa? Karena kita belum masukkan. Nah, di sini katakan langsung tadi di materi ya, harus mulai daftar halaman. Oke, langsung insert, kemudian back number, langsung sini kita bisa memilih yang di bawah atau di tengah atau di atas. Untuk yang resminya biasanya memilih yang di bawah seperti ini. Oke, halaman 1. Jadi dia mulai terhitung di abstrak, sementara di sampul nggak ada ya. Jadi otomatis langsung membuat header dan footer. Pernah mendengar ya, header dan footer. Headernya tertulis itu halaman, atau double klik di halaman utama langsung kembali ke sini. Jadi kelihatan sudah daftar isi halamannya, nomor halamannya halaman 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kita belum bisa melihatkan di navigasi. Caranya gimana supaya bisa dinavigasi? Di abstrak ini kita bisa menulis misalnya nih heading 1 ya, heading 1 ini sudah kelihatan ya. Kemudian di abstrak juga daftar isi juga heading 1. Oke, kelihatan. Kemudian bab 3, bab 1 adalah heading 1 juga. Kemudian tinjauan pustaka di heading 1 juga. Kemudian ini bab 2 tadi ya. Bab 2, ini bab 3 heading 1 juga. Ini heading 1 juga. Ini bab 4 ya. Oke, seperti itu. Ini kan masih warna biru-biru ya. Secara default seperti itu. Bagaimana cara merubahnya? Kita langsung saja di sini. Ini heading, klik kanan, modify. Nah, di sini warna biru. Kita merubahnya menjadi hitam. Secara keseluruhan otomatis akan berubah warna hitam. Secara default, secara otomatis oleh aplikasi Microsoft Word, dia memilih Calibri. Nah, ini kita bisa customize. Misalnya kita menggunakan Arial ya, kita pilih yang ini justify ya. Jadi dia nanti lanjut ke kiri. Ini ke kiri ke kanan ya, center, karena nanti heading 1 itu menggunakan lift juga nggak apa-apa, menggunakan justify juga nggak apa-apa ya. Di style dia akan secara otomatis seperti ini. Jadi semuanya akan pindah ke sebelah kiri secara otomatis. Seperti abstrak ya, kemudian daftar isi bab 1, bab 2, bab 3. Jadi kita tinggal klik saja di sini. Ini abstrak di bawah ya, kemudian daftar isi. Kemudian setelah itu ya kita langsung simpan ya, jangan sampai kita lupa simpan. Di mana-mana kita harus menyimpannya dengan cara
Save As, kemudian pilih browse, kita pilih drive D karena kita sementara belum ada nama filenya, kita buat saja ya nama foldernya. Tugas ini adalah tugas misalnya ke tugas 5. Nah ini adalah membuat daftar isi style Word, membuat daftar isi dan kustomisasi ya. Save, kita cek apa sudah tersimpan betulan. Ini tugas 5 sudah ya. Jadi ketika kita misalnya menutupnya ini, tinggal klik 2 kali di sini, akan muncul secara otomatis halamannya juga sudah. Teks saja ya, misalnya lorem ipsum. Teksnya ini kalau misalnya kita copy paste dari website pasti begini nih modelnya. Nah kita harus customisasi juga ini, normal, kemudian modify, kita kembalikan ke dengan size 12, format fontnya Arial, hilangkan yang boldnya, kita pilih justify, langsung oke. Nah ini sudah berubah. Namun bagaimana cara menghilangkan backgroundnya? Pilih saja di sini. Ini adalah theme colors, no color ya. Kemudian kita pilih yang text, kita pilih lagi justify. Nah yang di sini ini adalah semacam foot. Nah kita bisa hilangkan misalnya no italic ya. Nah ini sepertinya bukan bold ya. Coba kita cek lagi. Di heading 1 ini bukan bold. Nah kita bagaimana cara memboldkan semuanya? Tinggal klik, kita pilih misalnya 12 ya, pilih bold. Nah ini sudah bold semua, abstrak, bold, daftar isi bold, kemudian pendahuluan bab 1 bold juga. Kita lihat lagi di materi kita, kemudian ini sudah membuat nomor halaman, kemudian itu tadi format style. Nah ini format style yang pertama, kemudian bagaimana caranya supaya bisa membuat style kedua. Coba saja kita copy lagi file dari lorem ipsum, ini saja kita copy. Biasanya di Indonesia spasi dulu baru titik 2. Nah ini sebenarnya nggak baku ya. Kalau orang-orang di luar itu titik 2-nya itu rapat ya. Biasanya di Indonesia itu spasi dulu, kelihatan spasi di situ double garis 2 ya. Kita rapatkan aja supaya nggak kelihatan itu. Nah ini seperti yang tadi hilangkan. Nah ini biasanya kalau copy paste dari website itu harus betul-betul presisi, baru hilang. Kemudian klik normal, Arial 12 normal, oke seperti ini. Nah kita misalnya langsung memberikan sebuah nomor ya, langsung pertama ini menggunakan heading 2. Nah heading 2 ini misalnya ini halaman bab 1, kita pilih heading 2 secara default seperti ini. Oke, ini sama dengan tadi heading 1, secara default seperti itu. Kita harus pilih warna hitam, kemudian bold, size-nya 12 ya, supaya lebih mudah. Kemudian kita pilih numbering, kita pilih karena kita menggunakan misalnya bab 1 itu 1.1 gitu kan, 1.2. Nah, kita harus buat secara otomatis. Ini bisa saja kita buat misalnya format baru 1.1 gitu ya, 1.1. Jadi satunya nanti di belakang itu otomatis ya, 1.1, 1.2, 1.3. Gunakan Arial ya, regular, kemudian 12. Oke, ini saja. Oke. Nah, sudah tercipta yang baru ya. Jadi nanti format seperti ini yang tampil. Kita perlu masuk di paragraf. Kenapa paragraf? Karena kita mau mengatur spasinya. Ini hanging ya. Kita pilih first line aja 3, atau di sini adalah 3 ya, 0,3 cm. Karena di ini adalah 1.1, kita rapatkan aja contohnya ya. Ya sudah ternyata bold ya. Ini secara otomatis. Kemudian kita yang di bawah kita klik yang heading 2 ini secara otomatis seperti ini. Kita kalau tidak muncul klik saja backspace ya. Kita ketik backspace di keyboard, kemudian kita enter. Nah di sini juga di navigasi heading 1 di kolom navigasi kelihatan 1.1, 1.2. Kemudian kita coba lagi ya, copy, tinggal backspace di keyboard, enter 1.1, 1.2 dan 1.3. Nah nanti kalau misalnya nih kita membuat paragraf misalnya seperti ini, biasanya kan ini yang di dalam ini ya tinggal tarik saja di marginnya ya. Ini 5 spasi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan ini tinggal ditarik 5 spasi. Ini sama juga. Satu hal yang terlupa dari tadi, ini kan secara default ya, tiap mengawali sebuah dokumen kita harus mengatur marginnya. Oke, dari mana mengaturnya adalah kita masuk di ringkasnya di sini aja ya. Ini dalam mistar kiri, ini mistar atas ya. Langsung double klik, muncul langsung back setup ya. Kita kalau misalnya standarnya kampus itu adalah 4 cm, 3 cm, leafnya adalah 3 cm, kemudian
3 cm. Biasanya 4343, tapi di kampus kita 4333 gitu. Nah, kemudian A4 papernya A4, nanti kita ke print nanti harus menggunakan kertas A4, terserah nanti beratnya berapa gram atau 80 gram. Kemudian potret untuk orientasinya. Oke, langsung saja klik, semuanya berubah sesuai dengan format margin. Di bab 2 copy saja misalnya nih, di bab 2 ini kan langsung muncul ya. Bab 3 kan langsung muncul karena kita menggunakan Ctrl Enter tadi. Tapi karena saya enternya tadi, langsung ke bab berikutnya. Nah, kembali lagi, langsung saja enter ke halaman berikutnya. Oke. Ini bab 2, kita bisa mengatur di tengah juga bisa seperti ini. Nah, cuma di situ tetap sebelah kiri ya. Kita bisa mengaturnya meringkas di navigasi, melist untuk daftarnya ke bawah, bisa dengan cara mengklik yang tanda panah kanan ke bawah. Ini membuat secara otomatis ya. Nah, bagaimana ketika misalnya ini kita ingin masuk ke daftar isi? Begini saja ya, daftar isi kita harus menjadikan ini uppercase semua. Oke, kemudian abstrak juga kita pilih uppercase. Uppercase itu adalah huruf besar semua. Seperti ini. Bab 3 uppercase, bab 4 uppercase. Ini sudah uppercase semua. Save. Jadi setiap habis sering-sering menyimpan ya, bagi yang menggunakan komputer akan mati secara otomatis ya, nggak pakai baterai. Tapi kalau misalnya menggunakan laptop tetap harus disimpan ya secara manual, tinggal kita mengklik save ya.